Orang beriman adalah orang yang punya pandangan ke depan. Hidupnya tidak terbatas kematian, tapi hidupnya selepas kematian akan hidup dalam ketentraman, kedamaian. Maka dia yakin setelah hidup sekarang ada hidup setelah itu. Itu nanti Bapak. Beriman cerdas bodoh. Jadi saya tanya ulang, Bapak cerdas bodoh? Alhamdulillah, mengakui kecerdasannya. Tapi asante juga. Ini gimana ya? Saya cerdas tapi asante. Itu ayatnya itu di surat Al-Hasyr ya. Ada di Al-Hasyr, ada di Ali Imran, banyak ya. Di Al-Hasyr misalnya ayat kedua itu paling gampang. Orang beriman itu, Bu, lihat, siapakah yang mengalahkan Yahudi? Orang beriman, kata Allah, Pak. Makanya ada surat khusus Al-Hasyr. Al-Hasyr itu pengusiran. Siapa yang bisa mengusir Yahudi? Mukmin, Pak. Itu isyarat dari Allah tentang Bani Nadir, Yahudi dulu. Tapi Yahudi sekarang pun, Bu, sama, hanya bisa diusir oleh orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena kata Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Orang beriman adalah orang yang visioner. Orang beriman adalah orang yang punya pandangan ke depan. Hidupnya tidak terbatas kematian, tapi hidupnya selepas kematian akan hidup dalam ketentraman, kedamaian. Maka dia yakin setelah hidup sekarang ada hidup setelah itu. Itu nanti Bapak Ibu baca ayat Al-Hasyr ayat 2-nya kan panjang tuh ya. Tapi di ujungnya itu disampaikan tuh yang mengusir orang-orang Yahudi itu orang beriman. Dan orang beriman itu adalah orang-orang yang punya pandangan ke depan. Disebut visioner. Dia tahu, Pak, makanya nanti disebutnya cerdas. Orang cerdas itu Nabi kan menyampaikan Al-Kayyis. Nih ibu-ibu yang bingung ngasih anak nama Kayyis, Akyas, cerdas. Akyas paling cerdas. Muhammad Akyas Alauddin, bagus tuh. Ayo Bu, punya anak lagi, bikin nama lagi. Itu satu-satunya cara supaya anaknya namanya baru lagi. Kecuali mau ganti nama, kalau jelek ganti nama. Tapi mending nambah lagi ya. Mumpung pandemi selesai, jalan-jalan sudah boleh lagi, umroh haji sudah akan mulai lagi, gaskeun Bu, biar jalan-jalannya banyakan. Innahu minas solihin. Nabi Lut itu soleh, Pak. Nah, nanti Bapak Ibu jadi punya kriteria soleh. Anak saya teh soleh, apa cirinya? Ya. Kita soleh nih, ibu soleh, bapak soleh, apa cirinya? Di ayat ini tadi 74, 75 disebutkan. Dan ternyata kalau mau tidak disiksa Allah, solehlah. Tapi sebaliknya kalau mau disiksa Allah, tidak solehlah, salahlah. Maka tadi penyebab dihukum itu karena dosa, salah. Maka di ayat ini Allah sampaikan 74, 75 surat Al-Anbiya, supaya kita soleh. Kriteria soleh itu yang pertama hikmah, paham agama. Yang kedua ilmu, punya ilmu ya. Yang ketiga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dari sini Pak mulainya. Jadi Nabi Lut dakwah, tapi masuk ke satu daerah yang seperti itu kondisinya. Maka Allah keluarkan. Ini karena judul kita bukan cerita Nabi Lutnya ya. Siksanya apa gitu. Kita lanjut. Surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Ayat 33. Sampai 38. Ya.
Kadzabat qaum Lutin bin Nudzur. Nabi Lut berilmu, Nabi Lut berhikmah, maka Nabi Lut menyampaikan kepada kaumnya. Tapi lihat Bapak Ibu apa yang terjadi? Kadzabat qaum Lut. Mereka mendustakan. Nabi Lut menyampaikan ilmu dari Allah, menyampaikan agama dari Allah, tapi kata Allah kadzabat. Mereka mendustakan. Ayat 34. Inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lut najainahum bisahar. Kata Allah, inna sesungguhnya kami arsalna, karena mereka mendustakan, arsalna kami utus, alaihim atas mereka, hasiban angin, badai. Kalau yang tadi itu angin kerikil dibarengi dengan kerikil. Illa ala Lut, kecuali atas Lut, keluarga Lut. Najainahum, kami menyelamatkan mereka bisahar, di malam sebelum fajar. Lihat Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu datangnya waktu sahur. Makanya waktu sahur itu perintahnya istighfar. Itu surat Ad-Dzariyat ayat 18 atau surat Ali Imran ayat 17. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Mereka orang-orang bertakwa senantiasa istighfar pada waktu sahur. Pada waktu sahur orang-orang bertakwa senantiasa istighfar, karena dari situlah datangnya pertolongan Allah. Maka Allah yang langsung menyuruh, ya ayyuhal muzammil, hei yang berselimut yang sedang tidur, qumil laila illa qalila, bangun malam. Tuh. Harus bangun malam, minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah, karena di situ tempat yang terbaik. Maka di ayat ini Ibu, diselamatkan tuh Nabi Lut itu pada waktu sahar. 35. Ni'matan min indina, itu adalah nikmat dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Maka demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang bersyukur. Maka Bapak Ibu di sini Bapak Ibu menemukan siksaan kaum Nabi Lut di ayat ini itu adalah hasiba. Hasiba badai, hujan deras dibarengi dengan kerikil, batu. Ayat 36. Walaqad anzarahum batsyatana fatamarau bin nudhur. Walaqad, dan sesungguhnya anzarahum, kami sudah memperingatkan mereka, batsyatana, tentang siksa. Jangan begitu, nanti kamu disiksa. Jangan begini, kamu nanti disiksa. Sudah disampaikan oleh Nabi Nuh, Pak. Fatamarau, tapi mereka masih tetap saja membantah, mendustakan. Memang sifat manusia begitu. Diingatkan tetap, sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 54 itu. Kata Allah, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Di Quran itu sudah Allah ulang-ulang tentang mithal. Kalau berbuat dosa begini akan disiksa begini, kalau begini dosanya akan disiksa begini. Diulang-ulang oleh Allah di Quran. Kalau begini siksaannya ini, kalau begini siksaannya ini. Kata Allah, kami ulang-ulang di Quran. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi dasar sifat manusia, mereka selalu jadala, membantah. Jadala, beralasan. Nah, sifat dasar kita, Pak. Sifat dasar manusia itu membantah. Ayat 37. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna ayunuhum fadhuqu adzabi wa nudhur. Walaqad, dan sungguh, rawaduhu, mereka membujuknya, an dhaifihi, dari tamunya, fatomasna, lalu kami butakan, ayunuhu, mata-mata mereka, fadhuku, maka rasakanlah, adzabi, siksaku, wa nudhur, dan peringatan. Ini kan tentang tamu itu, Pak, ya. Yang tamu itu malaikat padahal, kemudian kalah kara resepun gitu. Makanya wajar, Bu, Nabi Yusuf saja disebutnya malakun karim. Jadi wanita-wanita saat itu, saat melihat Nabi Yusuf, mereka mengatakan, ma hadza basyara, ini bukan manusia, ila malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Itu baru manusia, Pak, Nabi Yusuf, Pak. Orang-orang sudah terbius, apalagi ini yang datang adalah
asli malaikat, walaupun menyerupai manusia wujudnya. Tapi Masya Allah, jika yang datangnya asli itu menyerupai, kalau Nabi Yusuf kan tidak menyerupai, ini malaikat pun menyerupai, maka Masya Allah, ini laki-laki yang demen laki-laki, lihat laki-laki sesempurna itu Pak. Wah, sampai Allah ingatkan, kalian teh kenapa ya? Kalian kenapa? Kamu itu kenapa? Dan saya nggak suka sama perempuan. Sampai Nabi Lut itu Pak ngomong, kalian daripada datang ke laki-laki nih, aku punya anak nih. Jadi perempuan nih, nggak mau. Kebayang Bu ya? Berarti Nabi Nuh teh di lingkaran begitu. Jadi kalau ibu-ibu di Tasikmalaya di lingkaran itu biasa we. Hanya jangan biasa, maksud dalam arti biasa diam Pak. Tapi karena itu akan sama dengan kaum Nabi Lut. Posisinya akan tinggal nunggu siksaannya kapan. Dan ciri-cirinya sudah Allah tunjukkan. Tahun 155 tadilah getang. Kemudian kemarin kita dihadapkan dengan palu. Likuifaksi itu satu-satunya mungkin likuifaksi yang kita lihat langsung gitu Pak. Kita bisa melihat orang tenggelam di tanah, rumah ditenggelamkan oleh Allah, dan itu kita melihatnya langsung. Saya kira itu bagian yang cukup sudah gitu bagi kita yang beriman, yang dulu bingung menggambarkan bagaimana Qarun ditenggelamkan, bagaimana kaum Nabi Lut ditenggelamkan, ditinggalikan ku Allah likuifaksi yang terjadi kemarin-kemarin itu. Saya kira membuktikan kalau yang di Lagetang tidak bisa terlihat karena malam hari hujan deras Pak. Yang kemarin itu Allah perlihatkan, coba video-videonya nyebar dan kita menyaksikan itu. Ini saya kira apalagi alasan kita untuk membantah? Kita sudah melihatnya, apa kemudian kita baru sadar kalau itu ada di hadapan kita dan kita yang merasakan? Kan biasa nama gitu ya. Orang lain yang meninggal teh hanya orang lain, kita mah nggak akan meninggal. Padahal kita juga sama akan meninggal. Sekarang saja Pak yang kita upload innalillahi orang lain. Besok-besok kita yang diupload orang lain innalillahi. Maka Allah inginkan kita hati-hati. Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustakir, dan sesungguhnya menimpa mereka pada hari adzabun, siksa mustakir. Jadi siksa itu kadangkala begitu Pak, saat orang tidur. Kata Allah nanti di ayat lain, saat tidur, saat main-main. Subuh itu waktu tidur Pak. Orang lain sholat, dia disiksa gitu. Makanya hati-hati, subuh jangan tidur. Selain akan jadi penyakit dan tidak boleh oleh Nabi, itu waktu di mana Allah kadangkala mendatangkan siksa. Bangunlah. Kemudian kita pindah lagi ke Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara Pak, 165 166. Asy-Syu'ara. Satu 165 166. Allah sampaikan di ayat ini, ata'tuna dzukran minal alamin. Ata'tun, kenapa kalian mendatangi dzukran? Yang ibu bapak tahu dzukran itu apa Pak? Benar, kita tahu dzukran itu laki-laki. Yang kita tahu itu bukan dzukran, zakar. Jadi kalau saya sebutkan zakar itu langsung ke laki-laki. Zakar lawannya unsa. Min zakarin aw unsa. Itu satu tempat Bu, zakar, unsa. Beda sifat saja. Za, sa. Sa, za. Zakar, unsa. Naken nih bahasa Arab kira. Jadi kita udah rindu nih Pak. Rindu gitu. Nanti kajiannya ngomong bahasa Arab. Fahim tuh? Hayya bina nata'allam al-lughatal arabiyyah.
Fayum tuh fayuna gitu. Enak kok itu. Enak. Itu kan nanti tugasnya itu Bu kalau belajar bahasa Arab cukup dengerin aja. Kayak bahasa Inggris dengerin. Nanti paling yang itu tuh fahim tuh fahimna. Sami'a tuh sami'na. Sabar tuh sabarna. Insyaallah. Itu Pak gampang Pak. Enak gitu. Coba kalau kajian-kajian begini itu ibu-ibu coba minta sama Ustaznya. Ustaz, pakai bahasa Arab Ustaz. Iya. Hayya iftah as-surah ya gitu. Hayya iftah. Yuk kita buka surah apa gitu. Kita buka surat. Ya itu aja. Kan Ibu dengar tuh surat mah apal artinya surat kan itu ya. Terus nanti bahasa Arabnya 1 2 3 nanti cari kan lumayan tuh. Nantilah insyaallah. Kita kajiannya bahasa Arab. Belum. Kata Allah, kalian kenapa sih mendatangi Dzukran? Kalian teh kenapa mendatangi laki-laki? Minal alamin. Kenapa enggak datang ke perempuan? Kenapa kalian itu mendatangi laki-laki jenis yang sama dari kalian? Ini berarti Bu punten yang bermasalah di sini laki-laki nih Bu. Jadi memang gay, walaupun nanti penyebutannya suka sesama jenis itu perempuan juga. Tapi di kalimat-kalimat Nabi Lut itu kebanyakannya Dzukran. Yang laki-lakinya. Ngeri ya. Jadi ada laki-laki yang feminimnya gitu. Ada yang laki-laki maskulinnya. Jadi ayat laki-laki yang diwedak, ada laki-laki yang enggak diwedak. Iya. Kemudian 166-nya wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kalian itu kenapa? Kalian itu ditinggikan, kalian itu mulia. Allah ciptakan bagi kalian pasangan-pasangan kalian, istri. Bal antum qaumun adun, tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jadi Bapak Ibu, jelas yang begitu itu melampaui batas. Kalau melampaui batas susah memang. Kalau sudah lewat susah baliknya. Kita tutup terakhir Bapak Ibu. Surat Hud. Kisahnya Nabi Lut tapi disimpannya di surat Hud. Ayat 81. Selesai ini ya, terakhir. Qalu ya Lut inna rusul rabbik. Mereka berkata, wahai Lut, inna sesungguhnya kami rusulu rabbik, utusan Tuhanmu, la yasilu ilaik. Mereka tidak akan sampai kepadamu. Fa'asri bi ahlik. Maka berjalanlah dengan keluargamu, bikit minal lail, dari sepotong malam. Tadi malam itu yang waktu sahar itu Pak, waktu subuh. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan berpaling di antara kalian. Ilam ra'atak, melainkan istrimu. Nah ini berarti Bu, istrinya berpaling. Istrinya Nabi Lut surga neraka? Neraka. Di surat apa? Jadi kata Allah, silakan kalian berjalan, akan Allah selamatkan dari sebagian malam. Yang dimaksud sebagian malam itu adalah waktu sahur, waktu sahar. Kata Allah, semuanya akan ikut denganmu kecuali istrimu. Ila mra'atak. Maka istrinya Nabi Lut termasuk sama dengan istrinya Nabi Nuh, sebagaimana yang disebutkan di surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 10. Allah sampaikan begitu. Itu termasuknya ciri orang-orang yang kafir. Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, dua-duanya berada di bawah hamba yang soleh. Ternyata mereka khianat dua-duanya. Istrinya Nabi Lut khianat, istrinya Nabi Nuh khianat. Maka kata Allah di ayat ini, innahu musibuha, sesungguhnya menimpanya ma asabahum, seperti apa yang menimpa kepada mereka. Disiksa sama istrinya Nabi Lut. Inna mau'idahumus subh, sesungguhnya yang waktu yang dijanjikan pada mereka adalah waktu subuh. Lihat Pak, subuh pokoknya harus bangun Pak. Karena kadangkala di ayat-ayat penjelasan penyiksaan itu subuh.
Makanya aneh memang di kita itu. Tanggal 1 Syawal itu subuh kosong, Pak. Mengerikan memang. Itu saya nanya tiap DKM berapa orang? 3. Berapa orang? 5. Berapa orang? Ya segitu. Itu waktu subuh tanggal 1 Syawal. Pas saya tanya pada kemana Pak? Mudik. Terus emang orang-orang yang di kota nggak mudik ke sini? Mudik. Terus nanti ke masjid sapar. Saya kan ngahulang Pak, nah sapar ya. Kan musafir mah jama kosornya itu duhur asar, maghrib bisa, subuh. Itu Pak. Oh, baru mungkin kita tahu ada orang yang kalau mau lebaran Idul Fitri teh sholat di lapang. Ada nggak itu yang sholat di lapang? Kira-kira yang sholat di lapang sholat apa? Mayat, masa tahiyatul masjid? Kan harus di masjid Pak. Mungkin itu subuh yang kesiangan. Atau duha apa itu? Nah iya kita bingung Pak. Masa iya tahiyatul masjid? Itu mungkin dia teh bingung ya. Mungkin di jamaah ada keur sapar gitu. Makanya ada jawaban sapar Pak. Itu kenapa orang-orang yang mudik di sana nggak ke masjid subuh? Sapar. Perasaan sapar mah jamaah kosor nate duhur asar maghrib bisa. Ini subuh dengan apa? Mungkin ini dengan duha atau dengan Idul Fitri gitu ya Pak. Masya Allah. Makanya wajar jika kemudian disiksa terus karena subuhnya saja nggak bangun gitu. Alaisa subuhu biqorib, lihat Bapak Ibu, bukankah subuh sudah dekat? Udah subuh. Subuh teh dekat Pak, subuh teh singkat. Salatnya saja 2 rakaat. Tapi ternyata mereka mengindahkan itu, tidak taat, diingatkan tetap saja tidak berubah. Ayat 82 Pak, jawaban terakhir kajian kita pada siang ini, dan ini menjadi ayat terakhir. Falamma jaa amruna, maka saat datang utusan kami, keputusan kami, ja'alna 'alaiha safilaha, kami jadikan atasnya, safilaha bawahnya, wa amtorna, dan kami hujani, 'alaiha atasnya, hijaratan batu, min dari sijilin tanah yang terbakar, mandudin secara bertubi-tubi. Lanjutannya Bu ya. Surat Hud ayat 82. Maka saat Nabi Nuh sudah diingatkan pergi dengan keluarganya, kecuali istrinya berkhianat, maka Allah datangkan siksanya. Siksanya itu Pak dibalik tuh. Bawahnya jadi atasnya, atasnya jadi bawahnya. Kemudian Allah turunkan hujan. Hujannya ternyata hijarotan, batu, min sijil, dari batu-batu yang terbakar, mandudin secara bertubi-tubi. Maka ini gambaran Bapak Ibu dari Allah. Jika tema kita pada siang ini azab bagi pelaku LGBT atau yang mendukung dan yang lainnya, maka di ayat ini Allah sampaikan siksaannya dibalik. Allah kan berkuasa Bu membalik bumi ini. Kemudian Allah berkuasa menurunkan hujan tapi bukan air batu. Dan Allah berkuasa kemudian menurunkannya bertubi-tubi tidak berhenti. Maka jika tidak dihentikan, kita jadi ingat satu ayat. Hati-hati dengan fitnah. Jika orang lain yang melakukan dosa, tapi kita diam saja, maka Allah pun akan tetap menurunkan siksa kepadanya, dan kita yang beriman pun akan tetap mendapatkan bagian kesakitan siksa tersebut. Maka di ayat 83-nya Allah sampaikan musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dari ayat ini Allah sampaikan musawwamah, diberi tanda, inda rabbika, di sisi Rabbmu, wa ma hiya, dan tidaklah minadh dhalimina biba'id, dari orang-orang zalim itu menjauh. Bapak Ibu, kata Allah di ujungnya, kalau kita mau selamat terhindar dari siksa itu, maka selain tadi soleh, punya ilmu, terus berhikmah, maka pastikan kita jauh dari orang-orang yang zalim, karena nanti kalau Allah menurunkan siksa kepada orang zalim, kitanya belum pergi akan tetap terkena siksanya. Maka solusi kita cuma 2. Dakwahi, pergi. Kita mau pergi kemana? Acenah ka Banjar meureun teu aya panglobana.
Saya itu pun di sana itu paling banyak, dan pelakunya itu SMP SMA. Dari SMP dari SMA. Makanya Pak, malam-malam ya Allah Pak, ini kita 10 Ramadan terakhir anak kita di masjid, anak orang lain gak di masjid, main-main terus, Masya Allah. Generasi itu, maka berbahagialah yang Allah mudahkan anaknya ada di masjid. Kebanggaan Pak. Mudah-mudahan Allah jaga dan menjadi salah satu solusi atas turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini intinya pasti Bapak Ibu sudah paham, hanya saya mengeluarkan ayat-ayatnya saja. Mudah-mudahan ayat ini menambah iman kita, menambah semakin yakin diri kita terkait dengan bahwa benar adanya. Saya tidak perlu bahas LGBT-nya karena memang sudah jelas nampak sekarang. Tinggal kita berlindung kepada Allah, benar-benar berlindung, bergantung hanya kepada Allah sehingga terhindar dari bagian tersebut. Semoga Allah selamatkan, semoga Allah sehatkan. A'udzubillah dari siksaan-siksaan tersebut. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan sehingga meninggal pun dalam husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.